Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, al-mab'utsu rahmatan wa muhdah. Uhaqqika ya habibi inna qalbi yatiru idza dzakartuka fi khayali. Fa kaifa idza ra'aitu bi ummi ra'si jamalal husni fi ihdal layali. Allahumma salli wa sallim ala dzalikal mahbub alladzi tasilu bihi ila a'zamil marghub ila mahabbati 'allamil ghuyub. Wa sallallahumma wa sallim ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Jazbah Al-Ma'wa Lombok dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menjadikan momentum bulan Ramadan, yakni momentum itqun minan nar, yakni menyelamatkan manusia dan membebaskan manusia dari kejamnya api neraka. Tatkala berbicara tentang neraka, haruslah kita membahas tentang lawannya. Sehingga di dalam salah satu kaidah dikatakan, bididdi al-asya al-asya bididdihi tatamayyaz. Bahwasanya segala sesuatu, kalau kita ketahui apa kebalikan atau lawan daripada katanya, dengan hal tersebutlah kita bisa memaknai apa sebenarnya hakikat makna tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka dan juga surga sebagai hal yang wajib kita imani untuk umat muslim, maka tatkala berbicara tentang itqun minan nar, membebaskan manusia dari api neraka, maka tentunya maksudnya adalah apa? Untuk memasukkan manusia ke dalam surga. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya momentum di bulan Ramadan, yakni salah satu momentum yang Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia untuk kembali kepada fitrahnya, yakni fil jannah. Yakni tentunya fitrah manusia yakni di surga. Karena manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan berada di dalam surga. Maka para pemirsa Jazmah Al-Ma'wa Lombok dimanapun Anda berada, ketika berbicara tentang itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, apa sebenarnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu momentum bulan Ramadan untuk kita benar-benar kembali kepada fitrah kita yang suci, kembali kepada fitrah kita yang hakiki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mulia keluar daripada rahim ibunda kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya setiap orang yang lahir dari perut ibundanya, sungguhnya dia adalah orang yang mulia. Ala fitrah, dalam keadaan yang suci dan juga sempurna. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya. Yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia, entah dia menjadi majusi, entah menjadi Nasrani, atau bahkan menjadi Yahudi. Hal tersebut bisa kita artikan bahwasanya lafaz abawah, makna daripada kedua orang tuanya ini adalah tidak berarti orang tua secara biologis. Akan tetapi orang tua di sini adalah faktor orang-orang terdekat dengan dialah yang menjadikan ya imma dia Nasrani, ya imma dia Yahudi, atau dia Majusi. Lalu apa korelasi hal ini dengan pembahasan itqun minan nar? Ketika kita mengatakan an-nar darul adzab, bahwasanya neraka merupakan tempat hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi siapa yang ingkar kepadanya. Sebagaimana kebalikan daripada neraka adalah surga al-jannah, yakni darul jaza, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sebagai tempat kita untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala momentum bulan Ramadan lahir, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yuqadhab, membangunkan kita untuk kembali kepada fitrah kita yang suci ibarat bayi yang baru dilahirkan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Maka orang-orang terdekatnya lah, orang tuanya, lingkungannya, bahkan masa waktu kosongnya yang menjadikan dia ini terjerumus ke dalam api neraka wal'iyadzubillah. Maka dari itu momentum yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, itqun minan nar, yakni terlepas daripada api neraka. Apakah selain di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan seseorang dari api neraka? Jelas. Akan tetapi Ramadan adalah syahrut tajalli. Ramadan merupakan bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan secara nyata kepada para hambanya.
Sehingga apa? Di bulan Ramadan ini yang paling terlihat Allah Subhanahu wa taala melihatkan rahmatnya. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melihatkan kepada hambanya tentang maghfirahnya. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya. Sehingga hamba tersebut melihat bahwasanya dia bisa berpotensi untuk terbebas daripada api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan momentum bulan Ramadan adalah itqun minan nar. Apakah itqun minan nar, terbebas dari api neraka ini adalah api neraka fil akhirah? La, ya. Maknanya jauh lebih luas daripada apa yang kita paham. Selama ini kita mengatakan itqun minan nar merupakan pembebasan dari api neraka, yakni narul khulud, yakni neraka yang kekal kelak dan abadi. La. Bahwasanya tatkala kita hidup dengan rahmat, ketika kita hidup di dalam naungan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dunia sebelum kita masuk dan menemukan neraka yang ada di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terjaga dari neraka dunia sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka para pemirsa Jazbahal Ma'wa dimanapun Anda berada, momentum masalah itqun minan nar merupakan bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita liyuqidh, untuk membangunkan kita, untuk menyadarkan kepada kita kembalilah kepada fitrah kita yang hakiki, yakni fi ma'iyatir rahman, yakni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat kepadanya. Tentu Allah Subhanahu wa taala sangat rindu dengan hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya yang sudah jauh menyimpang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum bulan Ramadan ini yang dijadikan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka, merupakan momentum daripada seseorang untuk kembali kepada fitrahnya yang suci, kembali kepada apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala setting bagi dia, kembali kepada hal-hal yang sebenarnya itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sayang kepadanya. Maka tatkala seseorang keluar daripada bulan Ramadan, dia akan hidup fi ma'iyatir rahman. Dia akan hidup selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa muraqabah diawasinya oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah. Kemudian juga rasa yang dimana ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin mentebal, dan juga hal-hal yang menjadikan dia terjerumus ke dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari hal tersebut, sehingga dikatakan apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wattaba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Syuf, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Rasulullah dan mengabarkan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan juga ihtisab. Kemudian di bulan Syawal dia menambah puasanya 6 hari lagi setelah 6 Syawal, setelah 1 Syawal, kana kasiyamid dahr, ibarat dia berpuasa 1 masa penuh atau 1 tahun penuh. Apa maksud daripada ini? Bahwasanya ketika orang berpuasa dan sukses dalam madrasah bulan Ramadannya, dia terlepas dari api neraka, sehingga termasuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kullu amal bani adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan Bani Adam adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya puasa itu adalah untuk diriku dan aku yang akan menjaminnya. Bimana, apakah amalan yang lain selain daripada puasa tidak dibalas oleh Allah? Betul, semua amalan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud daripada puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya, atau untuk Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan apa? Orang yang gemar berpuasa, yakni orang yang selalu menjauhkan dirinya untuk terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tatkala seorang tersebut memiliki hawa nafsu yang membara, maka puasanya lah yang menahan dia untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang sedang berpuasa, dia dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang negatif, wa qala inni shaim. Kemudian dia berkata sesungguhnya saya berpuasa, maka dia terhindar daripada hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikah daripada wa ana ajziyun bih, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, dan akulah yang akan membalasnya. Maksudnya adalah apa? Balasan daripada amalan puasa tersebut menjadikan seseorang terjaga untuk terjerumus ke dalam hal-hal
yang berpotensi memasukkannya dari api neraka. Inilah haqiqatu itqun minan nar yang sering dikatakan di dalam bulan Ramadan. Karena seseorang berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, yakni berupaya untuk tidak menjerumuskan dirinya untuk masuk ke dalam kubangan lahar api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan adanya momentum bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka dan selalu menjaga kita untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan juga hal-hal yang menjadikan kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang masuk di dalam api neraka. Sebagaimana an-naru la sumya naron illa wa huwa mautinul jafa wa hiya mautinul jafa. Bahwasanya neraka tidak dikatakan neraka kecuali neraka tersebut adalah tempat berpisahnya kita dengan orang yang kita sayangi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusamma tu jannatu jannatan wala tusamma jannatu jannatan illa wa hiya mautinul liqa. Maka surga tidak dikatakan surga kecuali surga tersebut adalah tempat kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Sehingga Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahab, orang bersama siapa yang ia cintai. Maka tatkala kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kala kita akan dikumpulkan bersama beliau di surga dan juga dijauhkan dan dihindari dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan tidak terjerumus ke dalam kubangan-kubangan lahar api neraka dan menjaga kita dari hal-hal yang menjadikan kita berpotensi untuk masuk ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Khairul kalam subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khairin wa afiyah.